kita saksikan. Kesuksesan bisa diraih oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kang Ho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecilnya serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kang Ho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kang Ho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud. Tak berhenti pada kesuksesan pribadinya, kini dia juga banyak membantu orang lain untuk menjadi pengusaha sukses dengan cara aktif memberikan motivasi dan pelatihan bisnis di berbagai forum dan acara. Thank you Koko Kang Ho. Waduh, luar biasa ya. Gila nih. Ini nama besar baru akhirnya hari ini baru gua ketemu hari ini di Zoom. Nama, Wah, enggak lah. Kita juga masih belajar kok. waduh, gitu kok. Kalau Koko belajar kita pusing kok. Kok Kang Ho, kita tanya jawab atau langsung materi? Boleh tanya jawab aja lah ya. Saya karena nggak siap materi secara spesifik. Saya juga nggak tahu kebutuhan teman-teman di Enrich Together ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya aja gitu ya. Boleh, kalau gitu gua hari ini akan bantu jadi sebagai moderator nanya-nanya seorang leader hebat dari Koko dari Surabaya kok ya. Dari Surabaya. Ngomong-ngomong kalau Anyway, kenapa? thank you ya, Harrison. Saya sudah diundang. Satu kehormatan loh. Saya boleh sharing. Iya, kita yang kehormatan kok Koko terima kita kok. Kok kita boleh mulai kok ya. Jadi kalau Boleh, boleh. awalnya kalau tadi kan kalau dengar dari
Sandepansnya Koko kan Koko seorang multi level marketing. Kalau boleh MLM apa sih kok dulunya kok? Kita MLM bergerak di ini sih suplemen food ya. Kalau teman-teman tahu, saya nggak enak sebut nama ya, tapi Depannya aja dia kok. produk nama apa produknya itu kalau bahan dasarnya dari madu, pelebahan. Oh, depannya H kok. Ah, betul. Jangan-jangan juga member dulu ya. Tapi sering ditawarin. Saya ditawarin. Oke, kok Koko boleh tahu kok boleh cerita asal muala Koko kenal dari Prudent itu Koko join dari kapan? Kenapa kok bisa datang ke industri ini? Kalau saya lihat kan dari tambang-tambang Koko kan orang pinter nih kan, beda dengan kayak tambang kita orang Jakarta nih ya. Kan orang pinter kok bisa datang ke asuransi kok. Boleh kok sharing dulu untuk perkenalan biar anak-anak dari ET7 and Together ini mengenal Koko lebih jauh. Silakan kok. Oke, salam kenal ya teman-teman ya. Siap. Ini first time saya sharing di Enrich Together ya. Saya kalau baca nama agensinya Enrich Together, wah saya merasa ini nama yang keren gitu loh ya. Kenapa? Karena saya juga sering sharing sama tim. Saya ngomong bisnis prudensial ini kalau kita mau sukses, kita harus buat orang lain sukses gitu loh. Baru kita bisa sukses. Nah ini kan sebenarnya inti dari Enrich Together gitu ya, sebetulnya ya. Oke teman-teman, eh background saya. Jadi gini ya, mungkin saya sedikit cerita. Kalau teman-teman tadi udah lihat di video sandepan saya, sedikit banyak dapat gambaran lah ya. Nah, teman-teman, saya ini sebetulnya kalau teman-teman kenal saya 20 tahun yang lalu begitu ya. Waktu saya baru lulus kuliah begitu. Saya ini sebetulnya secara kepribadian kalau psikotes, saya ini nggak cocok loh kerja di asuransi. Ya, saya nggak cocok loh kerja di bidang sales marketing. Bener. Kenapa? Pertama, saya ini orangnya introvert sekali. Ya. Yang kedua, orang introvert plus saya ini orangnya kaku sebetulnya. Nggak pinter bergaul. Ya, contoh nih, contoh. Kalau orang normal, jalan-jalan di mall, ketemu temen, kan kita nyapa. Bro, apa kabar? Kan gitu ya. Erison, apa kabar? Dari sama siapa ke sini? Ya, itu orang normal. Kalau saya enggak loh. Dulu saya kalau ketemu teman, pura-pura nggak lihat, menepi, nggak kepengen ketemu teman, penyendiri. Nah itu saya, ya. Jadi saya itu punya moto makin mojok makin sip. Nah itu saya. Bayangin ya, orang seperti saya kalau kira-kira ngelamar nih di perusahaan jadi sales, kira-kira si HRD-nya mau nerima saya nggak? Saya yakin nggak ada yang mau nerima saya, betul ya? Karena secara profiling saya nggak cocok jadi seorang sales, jadi marketing, ya. Apalagi kerja jadi agen asuransi. Yang katanya orang, agen asuransi adalah profesi yang paling sulit di muka bumi, ngalang-ngalain astronot. Lebay ya. Nah, teman-teman, tapi begini, apa sih yang membuat saya akhirnya kok bisa terjun di asuransi? Nah, kalau tadi teman-teman menyimak sandipan saya itu awal mulanya ya yang tadinya nggak pernah kepikiran terjun di dunia sales and marketing, nggak pernah kepikiran jadi seorang pengusaha, gara-gara baca buku, akhirnya pikiran saya terbuka, wawasan saya terbuka. Saya dulu nggak kenal tuh yang namanya passive income, saya nggak tahu itu namanya cash flow quadrant, ya, nggak kenal namanya jadi businessman, investor itu apa, nggak kenal. Saya taunya ya kalau lulus kuliah jadi karyawan, cari perusahaan yang mau kasih gaji tinggi, kerja sesuai dengan bidang studi, itulah yang mau saya lakukan. Ya, tapi gara-gara sebuah buku, mindset saya terbuka. Nah, itu awal mula saya yang berpikir untuk terjun di sales and marketing. Nah, buat orang seperti saya, teman-teman, kerja di sales marketing itu bukan hal yang mudah awalnya. Ya, saya itu, aduh, ya kan jangankan suruh jualan, untuk ngomong di depan orang aja udah gemeteran saya ini orangnya diem banget, ya kan. Jadi waktu saya baca bukunya Robert Kiyosaki ngomong begini, kalau kita mau jadi pengusaha, salah satu skill yang harus kita punya itu adalah skill menjual. Waktu saya baca kalimat itu saya langsung keringet dingin, saya langsung gini, gila masa saya harus jualan sih, serius, saya ini benci loh jualan. Nah, tapi karena waktu itu saya sudah ambil satu tekad dan keputusan ya, saya harus jadi pengusaha. Saya belajar jualan.
Dan saya waktu ke toko buku Gramedia, saya lihat tuh banyak buku-buku yang ngajarkan tentang jualan. Waktu saya lihat banyak buku-buku tentang ngajarin tentang jualan, itu memberikan saya satu keyakinan, oh, ilmu jualan ini bisa dipelajari. Bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Even mungkin saya nggak bakat, gitu ya. Tapi ini bisa dipelajari karena ada bukunya, ditulis, ya kan? Jangankan ilmu jualan, ilmu santet aja bisa dipelajari, masa jualan nggak bisa dipelajari, kan begitu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya saya belajar. Jadi kalau saya ini hari ini bisa jual asuransi, teman-teman, itu bukan karena saya bakat, karena saya belajar by proses, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang merasa, Pak, saya nggak pinter ngomong, kok saya nggak pinter bergaul. Ya, saya adalah bukti salah satu orang yang nggak pinter bergaul, nggak bisa jualan, tapi hari ini bisa eksis di Prudential 17 tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ternyata untuk jadi pengusaha itu nggak semudah membalikkan telapak tangan loh. Waktu saya baca buku Robert Kiyosaki, saya mikir, saya harus mulai dari mana kan? Nah, saya ini dulu kuliahnya bukan di universitas swasta, teman-teman. Saya kuliahnya itu di universitas negeri, ya, di ITS gitu ya. Nah, teman-teman saya itu backgroundnya apa sih? Orang tuanya itu PNS, orang tuanya dosen, orang tuanya itu ada yang dari daerah petani. Bisa dihitung jari lah. Yang anaknya pedagang, anaknya pengusaha, itu bisa dihitung jari. Artinya apa? Kalau saya mau mengandalkan teman-teman untuk buka jalan supaya saya jadi pengusaha, kayaknya sulit. Nah, buat saya untuk memulai jadi pengusaha itu sulit setengah mati. Nah, akhirnya saya coba bergerilya ya di teman-teman gereja. Ada nggak nih yang orang tuanya mungkin bisa diajak ngobrol, yang ngajarin saya untuk bisnis itu kecil-kecilan dari mana. Akhirnya ada orang tua teman yang mau ngajarin tentang bisnis. Tapi yang juga namanya bisnis konvensional, teman-teman, mereka nggak belak-belakan. Yang dikasih nasihat ya kulit-kulitnya aja. Ya, akhirnya saya coba ya. Seperti tadi teman-teman lihat di depan, saya coba dagang ini, dagang itu gagal. Nah, sampai akhirnya saya ketemu MLM nih. Saya ketemu MLM ya. Saya ketemu MLM. Saya dulu nggak kenal dengan dunia motivasi. Saya nggak kenal namanya soft skill, people skill, communication skill, seminar semacam itu saya nggak kenal. Ya. Nah, saya tahu pertama kali dunia itu ya dari bisnis MLM. Wah, waktu saya join di MLM, saya ikut seminarnya jatuh cinta. Wah, ini keren ini bisnis, ya kan? Saya belajar banyak hal di sana, ya. Tapi ya ujung-ujungnya kata bisnis ini kan nggak cuma belajar. Ujung-ujungnya kita juga cari duit. Betul nggak teman-teman? Ilmunya dapat, tapi duitnya nggak dapat. Ya kan? 2 tahun saya di MLM teman-teman. Hidup saya lumayan. Tapi bukan lumayan kaya. Lumayan sengsara. Ya, nggak dapat duit teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita, tahun 2006, saya tiba-tiba pagi hari dihubungi seseorang yang udah belasan tahun nggak pernah hubungin saya. Wah, ini tanda-tanda ini. Kalau ada orang udah lama nggak pernah hubungin, tiba-tiba telepon, tiba-tiba nyapa, ngajak ketemuan, pasti ada maunya. Betul nggak? Ya kan? Nah, ada yang telepon ya kan? Halo, Kanho ya? Siapa ini? Wibi. Wibi siapa? Wibi yang papa gua jual bakwan. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, leader saya ini Wibisono Citro. Nah, nggak tahu pernah sharing nggak di Enrich? Kenal kok, sangat kenal saya. Wibi ya. Nah, Wibi itu leader saya. Oh, leader. Nah, jadi Wibi ini teman main saya dulu waktu di perumahan lah masa kecil. Udah belasan tahun nggak pernah telepon, tiba-tiba telepon ngajak ketemuan. Nah, dalam hati kecil saya, ini pasti Wibi mau nawarin saya sesuatu ini. Betul nggak? Nah, tapi waktu itu saya iyain. Kenapa saya mau ketemu sama Wibi? Karena saya ada 2 alasan. Alasan pertama, karena saya mau nawarin dia MLM. Dalam pikiran saya, terserah deh Wibi mau nawarin gua apa, yang penting gua ujung-ujungnya mau nawarin dia join di MLM gua. Itu yang pertama. Yang kedua, Wibi ngajak saya ketemuannya di Excelso. Wah, waktu itu buat saya makan di Excelso itu barang mewah. Kapan lagi kan ada yang traktir makan di Excelso? Ya udah deh, Wib, saya mau ketemuan. Singkat cerita ketemuan nih. Ya, saya ketemu sama Wibi di mall. Nah, tahun 2006 teman-teman. Waktu itu Wibi itu masih unit manager. Nah, teman-teman waktu itu jenjang karirnya Prudential itu nggak agent AAD ya. Tapi agent, unit manager, senior unit manager, baru agency manager. Nah, Wibi itu baru promosi jadi unit manager.
Tapi leader saya itu sakti loh. Dia bisa promosi tanpa pakai agent. 4 agent diisi sendiri semua. Hebat ya. Ya. Jadi saya ini adalah orang pertama yang direkrut sama Wibi gitu ceritanya. Nah, 2006 dia ketemu saya, wah di Excelso itu saya masih ingat dia cerita panjang lebar tentang Prudential. Nah, jujur waktu itu karena dia masih leader baru ya, dan di Surabaya waktu itu kita bisnis Prudential itu nggak seperti hari ini. Budaya rekrut itu masih belum ada lah. Zaman itu leader-leader masih asik jualan, yang namanya rekrut itu sambil lalu aja. Jadi kita belum terlatih untuk melakukan BOP dengan baik. Nah, termasuk si Wibi waktu itu. Jadi dia BOP-nya asal-asalan, saya juga nggak konsen, karena konsen saya cuma di pikiran saya gini, kapan giliran gua mau rekrut dia, kapan giliran gua mau cerita MLM, gitu kan ya. Nah, singkat cerita, mungkin Wibi nangkep sinyal gitu ya. Ini si Kanho kok diceritain dari tadi, diajak ngobrol kok kayaknya nggak ada respon positif gitu. Akhirnya mungkin dia udah gusar, dari tasnya keluarin satu buku rekening tahapan BCA. Nah, udah deh keluar buku pamungkasnya kan. Ditunjukin, dia ngomong gini, Kanho, pokoknya saya di Prudential, 1 bulan komisian 2 kali. Nah, zaman itu teman-teman di Prudential komisiannya masih sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Dia tunjukin, ini ya, minggu pertama dapat sekian, minggu ketiga dapat sekian. Wah, ditunjukin. Saya hitung, dalam 1 bulan, 2006 nih ya teman-teman ya ceritanya ya, waktu dia tunjukin, wah saya tuh gila ini si Wibi. 1 bulan dia bisa dapat 15-16 juta. Pada saat itu buat saya angka 15-16 juta itu fantastis teman-teman. Serius. Kenapa? Karena di MLM income saya cuma 2 juta. Ya kan? 2 juta loh. Terus saya mikir, waduh, gua 2 juta, dia 16 juta. Niat saya yang tadinya mau rekrut dia, gak jadi teman-teman. Ya kan? Langsung ciut nyali saya untuk rekrut dia. Masa yang 2 juta mau rekrut 16 juta ya gitu kan? Nah, akhirnya waktu dia tunjukin 16 juta, itu benar-benar menarik perhatian saya. Nah, akhirnya Wibi ngomong gini, udah gini aja deh. Kalau kamu masih belum yakin, kamu saya temukan sama leader saya. Nah, singkat cerita akhirnya saya ditemukan sama leadernya dia, yaitu Eddie Tyson. Nah, akhirnya saya diundang ke kantor agensi. Ya, ketemulah sama Eddie Tyson. Sama si Eddie waktu itu BOP-nya udah lumayan bagus ya, udah ceritain jenjang karirnya, agent, UM, SUM, AM. Waktu dia sampai AM dia cerita, AM income-nya 100 juta. Terus saya tanya sama si Eddie, loh, kalau engkau ini berapa income, posisinya apa? Saya AM. Wah, berarti 100 juta dong orang ini income-nya. Langsung saya perhatikan dari ujung kaki sampai ujung ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, bener nih kayaknya 100 juta. Saya lihat pakainya keren ya, cincinnya berlian ya kan. Terus bolpennya Montblanc. Wah, ini bener nih kayaknya 100 juta. Ya, singkat cerita nih. Setelah saya di BOP, saya dijelaskan, saya pada saat itu join. Nah, waktu join apa langsung serius? Enggak juga. Ya, saya juga seperti kebanyakan teman-teman kan. Join pasti komitmennya hanya sebatas apa? Ya deh saya coba-coba deh. Siapa tahu dapat duit tambahan. Komitmennya hanya sekedar dapat duit tambahan, enggak langsung serius. Ya, 6 bulan saya kerjakan Prudential dari Maret 2006 sampai September itu saya part time dengan komitmen hanya sekedar cari uang bensin. Terus terang seperti itu. Nah, baru saya serius full time itu di Oktober 2006 ya. Nah, Oktober saya full time. Singkat cerita, sejak full time itulah si Wibi langsung buka omongan sama saya. Udah, kamu terlanjur full time. Sekalian aja kejar yang namanya promosi unit manager. Nah, singkat cerita, dalam waktu 2 bulan ya, seperti saat-saat seperti ini, Oktober, November, Desember, ya akhirnya puji Tuhan saya bisa capai promosi. Ya, singkat cerita seperti itulah, Harrison. Sabar dulu kok, kita pelan-pelan. Jadi nanti gua akan moderasi kok. Kok boleh tanya Boleh, kok? boleh. Kok Boleh. tiba-tiba langsung mau full time kok? Nah, Kan betul. Ini income waktu di Prudential itu emang udah lebih dari 2 juta. Jadi begini nih, menarik ya. Jadi waktu saya join, terus terang saya nggak terlalu menghitung berapa komisi. Ya kan? Zaman dulu kan nggak ada Provos. Ya. Nggak tahu, Harrison join tahun berapa, Harrison?
2007 kok, beda 1 tahun malah. Wah, berarti kan kita tahu lah ya masa itu ya, belum ada Provos ya kan. Yang namanya SPT juga nggak bisa kita lihat setiap saat kan. Nah, tiga jadi bulan saya sekali nggak, baru datang. betul, 3 bulan sekali kan lewat sekretaris kan, lewat admin. Jadi kita nggak notice, saya ini nggak notice income saya berapa. Kenapa nggak notice? Begitu dapat komisi, langsung bayar hutang. Bayar tagihan kartu kredit. Jadi nggak ngitung. Suatu saat di bulan Agustus ya, Agustus atau September begitu awal, saya dipanggil tuh sama si sekretarisnya Edi Tyson ya, si Ko Edi manggil, Kanho sini, ini slip PPh kamu. Oh apa ini? Slip PPh, slip pajak. Nah waktu saya lihat slip pajak, saya kaget loh. Ternyata income saya di Prudential itu sekitar 2 juta lebih dikit. Wah, berarti income saya di Prudential ini sama dong dengan income saya di MLM. Padahal porsi waktu saya ngerjakan Prudential, ya mungkin cuma 20-30% lah. Ya, karena waktu itu kan komitmennya masih di MLM nih. Di pikiran saya, oh iya, pikiran saya itu masih begini. Di Prudential cari uang tambahan buat uang bensin, tapi bisnis yang mau gede, yang mau saya besarkan MLM. Masa depannya masih mau di MLM. Nah, tapi gara-gara waktu dapat slip PPh, saya jadi mikir, wah, ini saya kerjakan dengan porsi waktu lebih sedikit, kok income-nya bisa sama? Apalagi kalau saya tambahkan porsi waktunya. Nah, itu udah mengganggu pikiran saya. Itu yang pertama. Nah, tapi Tuhan itu baik ya. Suatu saat saya di MLM itu kan saya udah 2 tahun di jalan, ya kan. Terus sekarang di MLM itu kita beda sama di Prudential. Kalau kita di Prudential laporan produksi dibacakan, betul ya. Dari laporan produksi kita udah bisa lah paling nggak raba-raba nih teman kita income-nya di berapa digit. Nah, ya kan bisa raba-raba gitulah ya. Tapi kalau di MLM kita nggak pernah tahu. Teman-teman saya di samping kiri kanan crossline ini berapa omsetnya kita nggak tahu. Jadi saya juga nggak tahu income-nya mereka berapa. Nah, saya berpikir waktu itu, saya ini orang yang paling bodoh di bisnis MLM saya. Income-nya paling kecil, omsetnya paling kecil. Itu pikiran saya. Saya pikir teman-teman saya ini udah kaya-kaya gitu loh. Duitnya udah gede-gede income-nya ya kan. Nah, jadi saya selalu menyalahkan diri saya. Waduh, saya kurang kerja keras, saya kurang cerdas, begitu kan ya. Nah, tapi suatu saat, saya itu di ruangan kantor MLM saya di ruangan leader saya itu di ruang adminnya gitu ya. Saya dititipin ruangan sama sekretaris leader saya di MLM itu. Dia ngomong gini, Kanhu saya mau makan siang. Titip ruangan ya, lu jaga. Oke. Nah, karena saya dititipin, saya iseng. Saya main game itu di komputer. Main komputer, main game, bosen. Saya matiin gamenya. Saya usil. Klik file sana, klik file sini. Tiba-tiba ada satu file yang harusnya tidak boleh saya lihat, saya buka, saya lihat gitu ya. Yang jelas ini bukan file yang aneh-aneh ya. Itu adalah file omset grup leader saya. Dan saya baru tahu ternyata teman-teman saya yang lain, cross line saya, itu nasibnya nggak jauh beda sama saya. Padahal mereka itu joinnya lebih dulu daripada saya. Nah, waktu saya lihat itu, langsung saya itu terbuka mata saya. Terus terang, cita-cita saya nggak muluk pada saat itu. Goal saya nggak muluk. Saya cuma pengen dapat income 5 juta. Gotiau aja. Udah seneng zaman itu. Ya. Nah, masalahnya saya ini juga punya goal. Saya ini harus merit. Waktu saat itu Saya belum merit ya kok? belum merit, ya kan? Saya udah punya calon, pacaran udah 4 tahun, ya kan? Setiap malam minggu apel ditanyain, kapan nih resminya? Aduh, itu pertanyaan betul-betul nggak enak gitu ya. Saya juga pengen cepet, tapi nggak ada duit kan gitu. Nah, kebetulan mertua saya ini janda, mama saya juga janda. Kita bukan anak orang kaya, sama-sama orang sederhana lah begitu. Berarti mau merit harus usaha sendiri kan duitnya kan. Nah, saya mikir, waduh, kalau income-nya 2 juta, 2 juta, terus teman-teman saya yang lebih dulu income-nya juga nggak jauh beda, kapan meritnya? Betul kan? Mikir dong. Saya waktu itu umurnya udah 29, Edison. Ya kan? Udah waktunya lah gitu ya. Nah, terus akhirnya saya nggak pakai lama, saya telepon leader saya. Ya, saya panggil leader saya kan, kok juga kan. Kok, boleh nggak saya main ke rumah, mau konsultasi? Boleh. Nah,
kayak ke rumahnya. Siang-siang kayak saya ke rumahnya dia, itu di akhir September lah, begitu. Ya, saya cuma mengajukan satu pertanyaan sederhana sama leader saya. Kok bisa nggak Januari income saya 5 juta? Permintaan saya kira-kira muluk-muluk nggak sih sebetulnya? Untuk ukuran teman-teman di Prudential, cari 5 juta. Aduh, kalau di Prudential itu gampang banget, betul kan ya? Cari 5 juta di Prudential sebulan itu gampang banget. Tapi waktu itu saya tanya sama leader saya masih ingat loh, ekspresinya begini, kira-kira gini. Wah, cilaka, cialat. Kalau dia responnya seperti itu kan pertanda kemungkinannya kecil. Bisa dapat 5 juta di Januari. Waktu itu September akhir di tahun 2006. Saya tahu, nggak mungkin saya bisa dapat 5 juta. Berat. Nah, pulang dari leader, konsultasi dari leader, saya langsung memutuskan, saya harus leave dari bisnis ini, ya. Saya harus mulai lembaran baru. Dan nggak ada pilihan lain, Prudential. Besok saya ketemu Wibi, saya ngomong, Wib, mulai hari ini saya full time di Prudential. Dan saya bersyukur itu adalah salah satu keputusan yang terbaik dalam hidup saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktu memutusin resign, income di Prudent baru 2 juta ya kok? 2 jutaan. 80 juta api ya? Iya. Waktu Desember promosi. Promosi. Jadi kalau di September, kalau gue tarik garis besar, api lu baru 80 kok. Di Betul. Desember tutup berapa kok? Desember? Saya waktu itu nggak mulu, saya kecil ya, termasuk saya finish cuma 180 lah pribadi ya. Tapi kalau sama tim 300 li. Kalau grup mungkin 300 lebih dikit lah. Jadi waktu saat itu 80 tutup 300 dengan 4 agent ya kok ya? Ya. 30 juta lebih gampang dulu atau sekarang kok? Aduh. Saya kalau lihat sekarang itu jauh lebih gampang ya. Kenapa? Kalau sekarang ini kan 300 juta. Itu yang pertama. Kalau boleh gue spesifik gini kok, kan Koko kan lahir di 2 zaman nih. Zaman pos ya. Ya. Zaman printer, zaman brufos. Kalian aja kok. Koko bedakan, jelaskan kok. Zaman dulu sama sekarang nih plus minusnya bagusan mana kok? Coba kok, boleh bantu kok. Nah. Oke. Jadi begini ya. Kita ngomong dari syarat dulu dah ya. Tadi syarat promosikan ya. Kalau kita ngomong 300 juta aja, ya 300 juta 2006 sama 300 juta 2023 ini secara value udah beda begitu kan ya. Kalau kita ngomong inflasi 5% aja, kalau kita compounding aja mungkin 300 juta sekarang udah jadi berapa? Mungkin 500-600-an mungkin ya kan? Kan sekitar itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kejar 300 sekarang itu jauh lebih mudah daripada dulu. Dari angka 300 jutanya aja. Ya. Nah, kemudian dari 300 juta, kalau sekarang kan 4 agent, 1 case, 6 juta api. Kalau dulu enggak, teman-teman, 300 juta, itu harus ada 4 agent, 30 juta api. 30 juta api loh. Ya, bukan 1 case. Terus kita ini harus jualan pribadi minimal 150. Nggak boleh jualan cuma 50, terus 250-nya tim, nggak boleh. Nah, tapi ada bagusnya juga dengan syarat seperti itu, ya kan? Kita dalam tanda kutip dipaksa minimal ada personal selling, ya kan? Kita dipaksa, bagusnya adalah kita dipaksa untuk punya pengalaman di lapangan jualan. Artinya akhirnya skill kita mau nggak mau kita terasah. Nah, itu bedanya sih, ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya lebih gampang dulu atau sekarang ngejar promosi, gampang sekarang, definitely. Ya. Alasannya kok? Alasannya kenapa gampang sekarang kejar promosi kok? Menurut Koko? Oke, dari syaratnya aja udah lebih mudah, ya kan? Yang kedua, dari support produknya aja, ya. Dulu teman-teman, kita produk itu cuma 1, ya kan? 1 rekening PAA, skrip presentasi cuma 1, rekening AB, ya kan? Tokohnya juga premi 2 juta kok. Ya, premi 2 juta ya, namanya Pak Ali, dari dia hidup sampai dia jantung, dia meninggal, hidup lagi, jantung lagi, meninggal lagi. Terus seperti itu.
Cuman itu andalan kita, ya kan? Nah, kalau sekarang, wah gila. Sekarang idenya banyak, ya. Kita bisa jual kesehatan, proteksi income, proteksi aset, proteksi hutang, pendidikan. So many idea lah ya. Teman-teman kalau sekarang masih nggak bisa jualan, itu nggak mungkin. Yang benar bukan nggak bisa jualan, nggak mau jualan, itu yang benar sebetulnya. Zaman sekarang itu. Jadi dari support produknya udah beda. Dari support teknologi, wah juga beda juga. Zaman dulu teman-teman kita presentasi, ya kan? Apa dulu ya sebelum SFA tuh namanya apa ya? Saya lupa sampean. Zaman dulu yang jadul banget itu ya. Masih ingat nggak Erison? Ya, SFA saya. Harusnya sebelum SFA. SFA tuh, sebelum SFA masih ada lagi kayaknya ya. Saya lupa deh namanya apa. Atau mungkin SFA bentuk yang lebih simpel gitu ya mungkin ya. Ya, SFA betul simpel ya. Ya, jadi kita juga dulu itu monitoring progres bisnis kita nggak seperti hari ini yang setiap saat diupdate dalam satu hari aja udah update beberapa kali ya kan hari ini kita bisa pantau bisnis kita, omset kita, persistensi kita ya kan kita bisa Real time komisi pantau kok, real time komisi. komisi juga kita bisa lihat ya kan zaman dulu teman-teman kita sangat sederhana sekali ya teknologinya sangat sederhana ya kan Kesadaran gak. asuransi bagaimana kok? Kesadaran asuransi. Oke, kesadaran asuransi. Zaman dulu kalau saya datang, Pak, perkenalkan nama saya Kanho dari Prudent. Prudent, apanya Pepsodent gitu kan ya. Aduh, ya kan. Kadang-kadang saya kalau tunjukin logonya Prudential, ya kan. Kalau di Surabaya itu kenal dengan satu klub sepak bola Persebaya, bonek. Nah itu mirip-mirip tuh. Kayak orang diikat ini kan kepalanya diikat tali gitu kan ya, kayak supporter gitu kan. Jadi mereka masih nggak kenal ya, awareness tentang insurance sangat rendah sekali. Mereka masih takut ikut asuransi. Ya, jadi tantangan kita seperti itu, teman-teman. Ya kan? Kita dulu kalau submit nggak bisa hitungan menit issued. Kalau sekarang kan enak ya. Ya. Submit belum selesai ngobrol, udah issued gitu kan. Belum pamit udah issued. Dulu kita submit itu mungkin besok hari. Apalagi kita di daerah teman-teman kita di Surabaya kan. Dari Surabaya travel time-nya ke Jakarta aja udah berapa hari, ya kan? Hari ya. Dulu masih belum ada DMC, masih belum ada DMC dulu. Masih pakai by post. Ya kan? Jadi untuk issue itu paling cepat paling enggak ya 4-5 hari. Ya kan? Nah, itu udah cepat. Bahkan kalau Erison masih ingat nggak 2007 itu sempat kita tuh sampai case itu butuh berbulan-bulan loh sampai case yang bisa hilang SPAJ itu ya. Pernah dimarahin nasabah 7 bulan nggak issue kok. Nah, ya kan kayak gitu ya kan. Nah, itu tantangan kita. Tapi saya percaya bahwa tantangan itu yang justru membuat kita menjadi strong ya. Kita jadi satu generasi yang bukan generasi yang gampangan begitu ya. Karena kita diuji dengan kita diproses seperti itu, teman-teman ya. Nah, Bagaimana seperti itu. pendapat Koko kalau misalnya orang bilang, tapi kan zaman dulu kan saingan nggak ada kok. Zaman sekarang saingan banyak. Katanya semuanya kiri kanan agen. Kalau zaman dulu mungkin kiri kanan lu nggak ada agen, Son. Zaman dulu tuh nggak ada agen. Zaman sekarang banyak banget agen. Menurut Koko, pandangan itu bagaimana kok? Oke, teman-teman begini ya. Setiap generasi itu tantangannya beda-beda. Zaman saya orang nggak aware sama asuransi. Agent sedikit, ya, memang lebih sedikit. Tapi tetap aja tantangannya ada, yaitu orang nggak aware, orang nggak kenal. Zaman sekarang, kota besar seperti Jakarta, Surabaya, jarang lah orang nggak punya polis, betul kan? Nah, tantangannya bukan ketemu orang nggak percaya sama polis, tapi zaman sekarang tantangannya bagaimana kita bisa menjual sama orang yang udah punya polis. Mungkin mereka punya polis, tapi mereka nggak sadar atau mereka tidak teredukasi. Polis yang benar itu seperti bagaimana, jenis polis apa yang harus dimiliki, nilai uang pertanggungannya berapa yang ideal. Nah, itu tantangan kita kan. Nah, kalau masalah agent, memang agent lebih banyak, tapi agent yang profesional, agent yang serius, tetap aja kalau kita hitung rasionya dengan jumlah potensi marketnya, wah jauh teman-teman. Kita marketnya jauh lebih besar, ya. Jadi artinya marketnya lebih besar, potensinya besar. Gini deh, gampangnya begini deh. Ya, saya berikan satu contoh yang paling sederhana begini. Kita tahu negara tetangga kita Singapura ya. Singapura itu berapa sih penduduknya? 5-6 juta. Prudential itu udah ada di Singapura lebih dulu loh, sekian puluh tahun kan. Mungkin 80 tahun lebih dulu lah. Udah ada di Singapura Prudential. Habis-habis ya? 5, iya kan? 5-6 juta tuh nggak habis-habis loh. Nah, Indonesia ini kan 280 juta. Ya kan? Let's say nggak semuanya orang mampu beli asuransi. Kita ambil aja 30% ya.
Masuk akal kan 30% bisa beli asuransi. 30% dari 280 juta. Itu kan sudah 80 jutaan lebih. 80 juta itu berapa kali lipatnya Singapura? Lah kalau 5 juta penduduk aja 90 tahun nggak habis, ini 80 juta mau berapa tahun habis? Nggak mungkin habis. Betul kan teman-teman? Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, terlalu sering berandai-andai ya. Kita selalu pesimis. Waduh, andai kata saya joinnya di zaman dulu, mungkin saya berhasil. Kalau sekarang kayaknya udah terlambat. Percayalah, pertanyaan itu juga sama loh. Ketika teman-teman saya yang join tahun 2006, kita yang join tahun 2006, ada teman saya ngomong, coba kalau kita join waktu awal-awal Prudential masuk ke Indonesia 95, mungkin kita bisa berhasil. Kita udah 2006 terlambat. Prudential udah 9 tahun, udah 10 tahun. Kita udah terlambat. Ternyata statement ini sudah ada di tahun 2006. Gak usah tahun di 2003. 2006 pun masih ada, udah ada orang ngomong terlambat. Tapi nyatanya kalau kita lihat, setiap tahun dari 2006 saya join sampai 2023 selalu muncul the rising star baru, betul nggak? Leader-leader hebat baru setiap generasi muncul. Banyak sekarang leader-leader yang hebat yang saya mungkin dulunya 10 tahun yang lalu nggak dengar namanya, tiba-tiba wah sekarang mereka prestasinya luar biasa keren-keren. Artinya apa? Market itu besar sekali. Jadi jangan pernah takut kehilangan kesempatan untuk menjual asuransi, ya. Oh, tadi sempat Koko ada satu statement kalau bilang setiap masa ada tantangan. Kalau dulu orang nggak kenal prudence, yang kalau sekarang itu orang mungkin sudah punya polis bagaimana kita membuat mereka membeli lebih banyak. Berarti kalau statement itu kalau boleh gua simpulkan, jadi agent sekarang ini harus lebih pinter ya kok? Yes, betul. Kalau dulu jadi belajar Pak Ali bisa jadi AM gitu ya. Gitu. Kalau Nah, dulu kalau sekarang modal rajin doang kok. Dulu modal beliau rajin. rajin aja, betul, betul. Sekarang nggak bisa, ya. Kita harus pinter, ya. Kita nggak bisa asbun, kita nggak bisa ngibul, kita nggak bisa bohong, ya. Kita presentasi, kita pulang, nasabah searching di Google, bener nggak nih si agent ngomongnya? Nah, gitu kan ya. Di cross check omongan kita. Ya, kita harus lebih pintar. Kita harus lebih pintar. Kita nggak bisa lagi mengabaikan namanya belajar tentang financial planning. Ya, kita nggak bisa lagi nggak belajar tentang namanya apa itu hukum waris. Kita nggak bisa lagi nggak belajar tentang tax planning. Nggak bisa teman-teman. Kita harus belajar itu karena zamannya udah berubah, ya kan? Nah, kalau kita tidak berubah, ya kita akan terlindas ya oleh zaman. Kita akan tertinggal. Makanya kadang-kadang saya ketemu teman-teman lama-lama ya, teman-teman lama nih angkatan jadul nih. Mereka ngomong, wah enak dulu ya. Dulu lebih gampang kayaknya jual asuransi. Dalam hati saya nggak mau berdebat di dalam hati saya. Bukan lebih gampang, kita yang terlambat berubah. Ya kan? Kita masih menjalankan gaya bisnis zaman dulu dipakai ke zaman sekarang. Udah gak kompatibel begitu loh. Ya kan? Ya, yang harus kita lakukan, kita harus lebih cerdas, kita harus mau ikut training. Dulu leader-leader saya ya, zaman-zaman dulu yang wah pokoknya saya Pak Wibi kalau suruh ikut RFP, ngapain ikut teori percuma. Sekarang udah nggak bisa gitu, kita harus ikut ya kan, seperti itu. Oh, sekarang gua akan coba flashback waktu zaman dulu naik UM di 2007. Ya, kan dalam perjalanan kan nggak segampang omongan Mario Teguh ya, gampang bener kan, nggak mungkin. Pasti up and down terjadi lah ya. Kalau Betul. tahu yang membuat lu sempet down itu tahun berapa kok dan apa penyebabnya dulu kok? Masih ingat nggak kok? Apa udah terlalu sukses, downnya udah hilang semua? Oh, nggak juga lah ya. Namanya kalau tanya tahun berapa, kayaknya kita sering down juga loh. Jujur kita sering down. Cuman kan kita ini bedanya begini. Downnya kita waktu jadi agent beda dah. Downnya dengan waktu kita udah jadi leader UM. Beda dengan kita waktu downnya jadi SUM. Ya, cara kita merespon downnya udah beda. Tapi down itu sering. Dan itu satu hal yang manusiawi teman-teman. Ya, kita nggak mungkin kita nggak pernah down. Ya, nah cuman begini. Banyak hal yang bisa buat kita down. Contoh, waktu saya jadi level agent. Apa yang buat kita down? Simple, ditolak nasabah, down. Betul nggak? Nah, nasabah lapse, down. Betul kan? Seperti itu. Ya kan? Ya, ya kan? Sesimpel itu. Nah, tapi ketika kita udah berjalan waktu, nasabah nolak, kita udah nggak down kena hal yang kayak gitu. Tapi yang buat kita down apa?
Agent udah jalan, udah kenceng, tiba-tiba nggak jalan lagi, tiba-tiba nggak mau lagi jalanin Prudential. Itu yang mungkin buat kita down ketika udah jadi level leader, ya kan? Nah, tapi lama-lama karena kita udah sering menghadapi masalah seperti ini, itu juga akhirnya nggak membuat kita gampang down. Ada agent nggak jalan, kita nggak gampang down. Kadarnya dinaikin, ya. Ujiannya dinaikin. Apa? Kehilangan leader. Waduh, bisa buat kita down. Ya, jadi jangan berpikir leader itu nggak bisa hilang dari bisnis ini. Bisa teman-teman, kalau leadernya tidak mau belajar, leadernya nggak mau improve, dia juga bisa hilang dari bisnis ini, ya. Jadi buat teman-teman yang di sini leader, kalau nggak mau belajar, nggak growth, bisa hilang juga dari bisnis ini. Nah, saya sebagai SUM, saya sebagai AM punya UM, punya SUM, punya AD yang hilang, down nggak? Down teman-teman. Nah, tetapi kita juga karena kita tidak pernah keluar dari sistem, kita punya komunitas yang positif, kita sekian tahun sudah mengequip mental kita, pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif, kita bisa merespon situasi seperti itu dengan cara yang tepat. Bisa bangkit lagi, ya kan? Nah, jadi kalau tanya sama saya, down itu pasti akan selalu terjadi dalam hidup kita. Tapi yang penting, teman-teman, kita harus bisa selalu bangkit dari situasi itu. Ya, seperti itu. Jadi itu hal yang manusiawi, yang penting kita harus bisa bangkit. Seperti Nggak itu. ada spesifik momen yang bikin lu bener-bener down kok, yang ingin udah sebel kok mau bisnis ini, ada nggak? Kalau down sih enggak, jenuh ada. Kapan Jenuh kok ya. down? Itu mungkin di tahun 2016-17 ya. Wah, Bosen bosen ya kok. gitu. Kita Bosen. ketemu orang bosen terus ya. Bosen ya. Nah, tapi begini. Ini juga kesalahan saya sih, saya harus akui ya. Kadang-kadang kita begini nih, duit udah agak banyak dikit udah belagu. Ya kan? Terus kumpul-kumpul nih kadang-kadang sama-sama leader kan. Nah, sesama leader dari leader agensi lain gitu ya. Kita kan temen nih ya, keluarga besar. Kita ngopi bareng. Kadang-kadang ada statement-statement yang tidak membangun ya. Kadang-kadang mereka ngomong, ayo kita coba-coba bisnis lain yuk. Nah, udah nih, mulai usil kan, ngajak-ngajak bisnis lain, ya kan. Terus kita mulai pikir, iya ya, kita masa mau bisnis Prudential aja, coba deh bisnis lain. Nah, kadang-kadang percakapan-percakapan conversation seperti ini, tanpa kita sadari, itu membuat kita jadi nggak fokus. Nah, Oke. menjadi kita nggak fokus, ya kan, kita mulai sibuk mencari peluang-peluang lain, padahal Prudentialnya lagi baik-baik aja. Betul nggak? Terus kadang-kadang ada teman kita mungkin lagi mentalnya lagi nggak sehat gitu ya. Terus mereka mempengaruhi kita secara nggak sadar. Hati-hati loh. Kita nggak boleh income cuma dari satu sumber. Ya, kita harus siap-siap. Lu kalau Prudential tutup gimana? Kita harus siap-siap dengan bisnis lain. Nah, kadang-kadang kita terprovokasi dengan omongan-omongan seperti itu. Iya ya, benar juga ya. Ya deh, bisa apa deh. Nah, akhirnya karena kita mulai sibuk dengan mencari peluang lain, kita nggak fokus kan. Nah, jujur waktu itu bisnis saya lagi buruk tuh. Lagi turun tuh kinerjanya. Biasanya dapat trip, tahun itu bener-bener gak dapat trip. Ya, wah gak dapat trip. Gak dapet trip, terus biasa orang itu nggak mau ngakui kesalahan kan. Wah, kambing hitam. Oh iya, karena saya nggak dapet trip, karena begini, karena begitu, gini. Nah, kita nggak ngakuin bahwa hal itu kesalahan kita. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena kita mulai nggak fokus, terus kita juga asik cari peluang lain, nggak sadar kita jadi kayak jenuh gitu dengan bisnis prudensialnya. Nah, tapi karena akhirnya kita, karena Tuhan baik ya, kita juga dipertemukan dengan ikut acara-acara seperti ini, kita dengan ngobrol juga sama leader ya, si Wibi juga kadang-kadang secara tidak langsung menasehati saya, ya kan. Akhirnya saya juga jadi sadar, ngapain ya saya harus berandai-andai kalau Prudential tutup. Ngapain Prudential lagi baik-baik aja, ya kan? Teman-teman juga lagi kencang, banyak leader berprestasi, kenapa saya harus bingung dengan hal begitu? Akhirnya itu memutuskan saya untuk bisa
Udah deh, kita fokus lagi di Prudential, ya. Nggak boleh kita tinggalkan. Karena saya yang dulunya nothing bisa menjadi someone gitu ya. Juga dari Prudential gitu ya. Kok bisa ditinggalkan, kok bisa ketakutan dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman pesan saya hati-hati. Kadang-kadang virus itu tidak harus dari orang luar Prudential. Sesama Prudential pun kalau salah orang kita bisa ketularan virus loh teman-teman. Hati-hati ya. Dicatat kok itu kok. Iya, Statement bagus. Jadi dengan siapa kita berteman hati-hati ya kok. betul ya. Jadi gak ada kata kebal ya. Jangan berpikir, oh saya udah AD. Saya udah AD senior. Saya udah KPM. No, KPM tetap manusia yang bisa juga down, bisa juga terpengaruh. Ya, seperti itu. Sekarang gue balik lagi flashback. Kan jalan 2007 UM Moment of Truth ketika lu menyatakan bahwa bisnis ini bagus, bisnis ini akan jadi bisnis andalan lu kok. Dan akhirnya singkat ceritanya 17 tahun. Tapi ada sebuah momen dong kok. Maksud gue ya momen itu kan pasti terjadi. Wah ini bener-bener bisnis keren loh kok. Boleh nggak cerita kok? Ada nggak Moment of Truth itu kok? eh saya ini sebetulnya orangnya bukan orang yang gampang termotivasi dengan satu momen yang emosional itu. Wah, bangkit enggak. Saya ini orangnya relatif stabil. Ya, Stabil. stabil ya. Saya lebih banyak berpikir secara logik. Nah, jadi tapi momennya begini, kalau kita tanya momen ya. Momennya begini. Yang membuat saya akhirnya mau full time, tadi kan udah saya ceritakan kan, saya mau Tapi full Moment time. of Truth full time itu kan biasa kok. Moment of Truth Biasa. ya. Nah, tapi yang membuat saya akhirnya yakin ini bisnisnya bagus, ketika saya betul-betul saya bisa promosi. Nah, itu yang membuat saya akhirnya saya promosi UM, Ya. promosi UM. Saya jadi percaya diri gitu. Ya, saya jadi percaya diri. Karena saya dapat 5 juta. Ya kan? Kalau kita API-nya 180 juta kan ya sama Lah ya. di antara 4-5 jutaan kan income kita. Nah, mungkin itu bukan angka yang spektakuler, itu angka yang kecil. Tapi buat saya itu sangat meaningful ya, sangat-sangat berarti. Karena kan tadi kan saya udah ngomong kan, saya ingin dapat 5 juta gitu kan ya. Nah, ketika saya dapat 5 juta, itu rasa percaya diri saya naik gitu. Saya bilang, ini bisa. Ini bisnis bagus. Proven. Ya kan? Dan waktu itu saya bersyukur ya, walaupun memang waktu itu saya tidak start club, tapi agent-agent yang saya pakai untuk promosi itu betul-betul agent yang real, bukan agent yang saya setting. Ya, Mbak ya, pembantu bukan. bukan mbak, bukan pembantu, bukan mertua gitu ya, bukan. Ya, jadi betul-betul waktu itu dalam waktu yang relatif singkat itu, ya saya dipertemukan dengan teman gitu ya, orang mau join, terus akhirnya saya juga bekerja sama dengan baik dengan Wibi, akhirnya dia juga support saya bisa punya agent-agent yang aktif. Nah, jadi waktu saya promosi teman-teman, saya betul-betul saya jadi punya keyakinan ini moment of truth saya bahwa ini bisnis bagus. 5 juta bisa saya raih. Ini kalau saya kencengin lagi, kayaknya 10 juta lewat. 20 juta juga bisa lewat. Dan benar, waktu itu saya finish di bulan Desember, dapatlah 5 juta ya Januarinya kan ya. Gitu kan, di awal Januari dapat 5 juta. Kemudian di pertengahan tahun saya udah dapat income 10. Ya, di bulan Juni lah, ya. Dan begitu saya masuk di bulan Desember tahun 2007 udah ada tembus angka udah hampir 20 jutaan. Ya kan? Nah, udah sejak itu ya saya udah semakin pede kan, terakumulasi rasa percaya diri ya kan. Seperti itu. 5 juta zaman 2006, sekarang kalau 7% inflasi hampir 15 juta uang sekarang lu kok agent. Gitu Itu ya. itu sama punya agent sekarang kok. Zaman dulu 5 juta gede loh kok ya. Lumayan lah ya buat Eh, single. Iya. ya. Teman-teman, ini kalau ada pertanyaan Anda boleh chat, nanti gua akan bacakan kalau ada pertanyaan, tapi sambil gua nanya-nanya ke Koko Kanho ini ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Kok sekarang sudah lewat 17 tahun, kalau informasi gua FBI gua ngomong kalau Koko Kanho ini sangat luar biasa nih rekrutmen. Semua pencapaian adalah leader, tidak ada produser. Statement itu harusnya benar ya, kalau harusnya FBI gua nggak Ya. salah. Boleh tahu, bagaimana
lu membawa orang lain ke industri ini, apa yang lu bawain, apa yang lu omongin sehingga lu selalu mencapai production club dari leader kok? Oke. Tentunya begini, kalau tanya apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya apa yang saya yakini. Itu yang paling penting, Ya, ini. ya. Karena saya sendiri kan mencapai itu tadi. Wah, bisa ini dapat 5 juta, ya kan? Jadi saya yakin ini bisnis bagus. Nah, karena saya yakin ini bisnis bagus, saya jadi pede ngomong sama orang bahwa ini bisnis memang bagus. Kalau awal-awal dulu saya jadi agent, pasti teknik rekrutnya ya apa ya, tidak terkonsep dengan baik lah ya. Pokoknya bonek aja, ketemu orang, lu mau bisnis nggak? Ini bisnis bisa kasih lu duit lumayan lu. Apa bisnisnya? Pernah dengar gak bisnis prudensial? Sesimpel itu. Tapi saya percaya ini namanya spirit, semangat, itu nular. Spirit itu nular. Oke. Energi positif itu terpancar. Betul kan? Nah, jadi kalau teman-teman tanya, apa yang harus kita miliki dulu dalam melakukan perekrutmen? Keyakinan diri kita bahwa bisnis ini bagus. Ya. Kita punya teknik skill rekrut bagus. Tapi kita sendiri ragu prudensialnya bagus. Itu orang bisa kerasa loh. Kita itu nggak pede ngomongnya. Ya kan? Nah, karena kalau saya flashback, dulu saya apa teknik rekrutnya? Nggak ada yang heboh-heboh. Sesimpel itu aja. Saya unit manager, ya, umur masih 30 tahun, income waktu itu masih 10 juta, ya, 10 jutaan. Bisa tuh rekrut pengusaha yang income-nya jauh di atas saya. Kalau dipikir-pikir, apa yang saya omongin? Saya juga bingung, ya kan? Saya ketemu engkau, saya bilang, oh, ini ada bisnis bagus, ini bisnis udah ngasilin banyak orang income 100 juta. Terus dia tanyakan sama saya, kamu udah berapa? Ya saya memang belum 100 juta, tapi saya pasti akan 100 juta. Duh, sesimpel itu kan. Tapi kan mungkin orang itu melihat saya begitu semangat, begitu percaya dirinya menceritakan bisnis ini, dia mungkin jadi tertarik kan. Kayaknya bagus ya, ini sampai kok semangat sekali nih ceritanya si anak muda ini begitu kan waktu itu kan dia melihat saya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya sama saya, yang paling penting adalah kita harus percaya bahwa ini bisnis bagus. Nah, itu dulu. Tapi kalau teman-teman hari ini tanya sama saya, teknik rekrut yang benar itu bagaimana sih? Ya, kalau saya boleh sharing sedikit, saya nggak lebih pintar ya, ini cuma sharing apa yang mampu saya lakukan. Ya, tentunya kita kalau mau rekrut lebih optimal, ada caranya, ada tekniknya. Yang pertama disarankan teman-teman harus tahu ya, sedikit-sedikit tahulah TOD-nya dia apa atau hot button-nya dia, ya kan? Nah, setelah tahu TOD dan hot button-nya dia, paling nggak kita tahu apakah dia sudah punya solusi belum untuk menyelesaikan hot button dan TOD-nya dia. Kalau dia belum punya solusi, berarti kan dia punya kendala kan untuk bisa beresin TOD-nya dia. Nah, jadi kita dapat dua informasi. Satu, kita tahu TOD atau hot button-nya dia. Yang kedua, kita tahu nih kendalanya dia untuk bisa beresin TOD sama hot button-nya dia. Nah, dari dua informasi inilah kita menawarkan sebuah solusi. Kok kalau misalkan contoh nih ya, contoh percakapannya gini. Misalnya ketemu teman udah jadi karyawan belasan tahun. Kita tanya, kita pancing. Bro, selama lu kerja di perusahaan ini pernah nggak sih kepikiran suatu saat pengen punya bisnis sendiri gitu? Nah, ini kan pertanyaan yang simpel ya. Saya yakin kebanyakan pasti dia jawab begini, ya kepengen lah. Siapa yang nggak kepengen? Nah, jangan buru-buru ditawarin Prudential. Kebetulan saya di Prudential. Jangan, tahan dulu. Kita tanya lagi, apa yang buat kamu kepengen punya bisnis sendiri? Tanya dulu. Nah, jawaban dari pertanyaan kita ini itu adalah gambaran tentang TOD atau hot button-nya dia. Pasti dia jawabnya gini kurang lebihnya ya. Kadang-kadang dia jawabnya gini. Ya, kita tahulah jadi karyawan nggak mungkin bisa kaya. Ya kan? Ujung-ujungnya juga pensiun dapat pesangon. Gue juga mikir bro. Masa mau jadi karyawan terus? Gue juga pengen jadi pengusaha. Nah, udah dapat nih. Oke. Dia pengen jadi pengusaha sebetulnya. Dan dia tahu dia jadi karyawan nggak bakal kaya. Nah, dapat kan? Udah kan? Langsung tawarin Prudential. Jangan dulu. Tanya lagi. Terus, lu punya planning apa?
Udah punya pandangan apa? Nah, mungkin dia akan jawab, ya itu bro, gua juga bingung mau bisnis apa ya. Duh, bisnis begitu banyak, masa lu bingung? Kan banyak bisnis pilihannya. Bisnis memang banyak, tapi gua bingung. Satu, gua nggak punya modal, tabungan pas-pasan, misalnya dia jawab gitu. Atau mungkin dia jawab, ya saya nggak punya pengalaman yang cukup. Oke, kita tahu nih kendalanya. Dia pengen bisnis karena dia bosen jadi karyawan. Tapi dia mau mulai, kendalanya dia nggak punya modal atau nggak punya pengalaman. Dia takut. Dengan bermodal dua informasi ini, kita sampaikan, bro, kalau misalkan nih ada satu peluang yang bisa bantu kamu punya bisnis tanpa lu pusingin modal, ya, dan bisnis ini, peluang ini udah bantu banyak orang bisa jadi pengusaha. Lu terbuka nggak? Nah, pasti dia akan jawab gini, oh, peluang apa bro? Boleh dong cerita. Nah, di saat itulah baru kita ngomong, lu pernah dengar gak peluang tentang prudential? Nah, jadi pra BOP-nya seperti itu kan. Jadi penawaran kita itu akan lebih dihargai karena dia merasa bahwa penawaran kita itu mengandung solusi terhadap TOD dan kendalanya dia. Nah, kadang-kadang kalau kita rekrut, belum udah ngomong, bro, gua ada peluang bagus nih, prudential. Jangan ngomong asuransi lah. Aduh, jangan ngomong asuransi. Dia udah langsung kayak denger asuransi prudential udah males gitu. Dia nggak respect, dia nggak menghargai informasi ini. Kenapa? Karena penawaran kita tidak mengandung unsur solusi terhadap kendalanya dia. Ya, itu mungkin sedikit ya untuk melengkapi teman-teman untuk belajar rekrut begitu. Kayak gitu Jadi ya, Erison. maksudnya Koko, kita harus mengerti, mengenal dulu masalahnya dia apa. Intinya jago-jago ngorek orang lah ya. Betul. Gampangannya kepo-kepo lah gitu loh ya kan ya. Kepo-kepo baru kita tunjukin bahwa Pru ini adalah solusinya. Yes, betul. Oh, sebelum gua tanya dari Floor ada nanya. Tadi ada sempet lu ada statement gini, kalau kita mau BOP orang spirit itu menular ya, yakinnya kita dulu. Ya kan? Ngomong gitu kan. Oh, boleh tahu Ya, nggak versi Koko Kano, kenapa Koko begitu yakin sama Pru kok? oke. Ada dua alasan. Satu, tiga sih ya, tiga ya. Satu, saya udah melihat leader-leader saya, background mereka juga bukan orang kaya dulunya, biasa-biasa aja gitu ya. Mereka bisa sukses di usia yang relatif tidak jauh dari saya. Itu awal-awal saya join. Ya, di fase-fase awal saya jadi agent UM. Yang kedua yang buat saya yakin, saya sendiri bisa mencapai impian saya satu demi satu. Jadi saya udah jadi bukti dong. Yang ketiga, ini yang membuat saya jadi lebih yakin. Ternyata nggak cuma saya yang mencapai impian saya. Saya bisa bantu teman-teman saya, bisa bantu mereka capai impian mereka. Ini yang membuat saya yakin. Ini bisnis luar biasa. Kenapa? Ya seperti tagline-nya teman-teman. Ya, enrich together. Kita nggak kaya sendirian. Kita bisa memperkaya teman-teman kita. Itu yang membuat saya yakin dengan bisnis ini bagus. Jadi kalau Koko ngeliatin perubahan hidup dari banyak orang yang terjadi di Pruden kok. Yes, betul. Iyalah. Saya punya satu story yang benar-benar apa ya, mengharukan aja. Makan kok. Oke, saya punya satu agent. Dia itu usianya di atas saya. Suatu saat dia datang ke saya, dia cerita gitu ya, dia curhat. Saya tahu rumahnya dia rumahnya itu di daerah kayak perkampungan gitu di Surabaya. Rumahnya mungkin lebarnya cuman ya 4-5 meter gitu, ya. Di tembok-temboknya udah bekas-bekas bocor-bocor ya. Kalau dilihat kayaknya wallpaper, padahal bukan wallpaper itu ya. Itu bekas bocor. Udah situasinya rumahnya udah rusak gitu. Dia punya 2 anak ya. Udah nunggak uang sekolah berbulan-bulan sampai anaknya mau sekolah pun malu ya kan. Dia cerita sama saya setiap hari mau berangkat kerja saya nangis. Anak saya itu sarapan apa adanya. Nasi putih, tahu, telur, udah gitu aja. Ya kan? BPKB motor udah masuk ke Pegadaian. Dia ngomong saya udah mau berangkat ke Amerika jadi TKI. Saya cuma ngomong sama dia, kok ya. Bocor wait ya. Ya. Saya ngomong sama dia begini, kok saya nggak bisa bantu uang,
Tapi saya cuma bisa Udah bantu lama. Ada buat teman-teman co-host bantu gua dong. Oke. Lanjut kok, Oke, sorry. oke, nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, sama si teman saya ini, saya nggak bisa bantu duit, ya. Tapi saya mungkin bisa bantu ada satu peluang. Saya baru gabung di satu bisnis, namanya bisnis Prudential. Kalau Koko mau, ayo kita kerjain bareng. Saya ngomong sama dia begitu. Singkat cerita, dia mengurungkan niat untuk ke Amerika. Dia bilang sama saya, oke deh saya coba dulu. Kalau ini gagal, saya baru ke Amerika. Nah, singkat cerita, dia join di Prudential. Nah, kemudian waktu dia join, dia datang ke acara M3. Ya, acara seperti inilah ya. Dia datang ke acara M3. Nah, saat itu ada satu speaker. Speaker ini bukan speaker, testimoni closing. Orang closing kan agent closing testimoni nih. Yang testimoni ini adiknya Eddie Tyson. Nah, adiknya Eddie Tyson ini baru pulang dari Amerika ke Indonesia jadi agent. Terus dia mikir, ini gue mau berangkat ke Amerika. Ini ada orang dari Amerika balik jadi agent. Ngapain saya ke Amerika kalau gitu? Nah, akhirnya teman saya ini join jadi agent, dia kerja. Nah, suatu saat, singkat cerita ya, dia akhirnya kejar itu promosi kan. 2017 dia kejar promosi. Malam-malam jam 10 malam dia telepon saya. Ya, dia telepon, dia ngomong bukan dia bukan telepon, dia SMS waktu itu. Zaman itu masih SMS. Dia ngomong gini, Kanho, sekarang ini saya lagi di emperan toko. Dan dia waktu itu lagi prospek di Tarakan. Teman-teman, ini Tarakan di Kalimantan kan, bukan kota besar. Jam 10-nya Surabaya, itu jam 11 malamnya Tarakan. Ya, jadi di situ kalau kota kecil jam 11 itu pasti udah sepi lah. Dia ngomong, saat ini lagi hujan badai di sana, saya lagi di emperan toko. Terus dia ngomong, saya bertekad untuk tetap berjuang demi anak-anak saya. Waduh, waktu saya baca SMS itu teman-teman, saya pun sampai nangis. Dalam hati saya, ini orang pasti bisa promosi. Karena dia udah bayar harganya begitu mahal. Ya kan? Dan benar, akhirnya dia promosi. Dari agent ke UM, ya. Akhirnya dia bisa jadi SUM, bisa jadi AM, bahkan bisa menghasilkan AM, AD, dan sebagainya. Nah, waktu saya melihat perubahan hidup itu, teman-teman, saya itu betul-betul merasa, gila ya. Saya ini siapa sih? Kok dipercaya sama Tuhan untuk bisa bantu orang lain, bisa sukses. Nah, pada satu saat kita tidak lagi merasa bahwa, oh, kita pencapaian tertinggi bisa beli Rolex. Bukan itu, teman-teman. Pencapaian tertinggi di bisnis ini adalah ketika kita bisa membuat orang lain punya kehidupan yang lebih baik. Itu yang paling berharga di bisnis ini. Ya, seperti itu. Kalau Koko bilang terinspirasi melihat orang perubahan hidup sangat luar biasa ya. Gue ketemu Ko Edi aja tangannya berlian semua kok. Harus pakai kacamata hitam ya, supaya nggak silau. Ada pertanyaan di floor, gue akan baca dari Angie. Bagaimana cara market Koko untuk selling waktu di awal? Market awal kok. Kalau boleh flashback, harusnya tidak ada berbeda ya kok. 2006, 2023, gue nggak merasa ada perbedaan. Bagaimana versi Koko? Ya, kalau tahun dulu ya, kalau kita ngomong, case saya itu kecil-kecil teman-teman. Ya, saya bukan closing dengan 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Enggak. Case saya itu 300.000, 500.000. Ya kan? Paling gede 2 juta. Wah, itu udah kayaknya udah happy banget gitu ya. Udah kayak udah mau traktir kiri kanan dah. Rata-rata 300-500.000. Jadi market saya siapa? Market saya itu ya referensi teman-teman saya ya. Nah, karena saya kembali lagi ya, karena background saya ini bukan, teman saya nggak banyak orang kaya, biasa-biasa aja teman-teman saya. Jadi mereka kemampuannya di level itu 300, 500 ya, 750 itu udah bagus banget buat saya. Jadi saya API saya 180 juta, tapi case saya cukup banyak gitu, tapi kecil-kecil. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu market saya seperti itu kurang lebihnya. Jadi siapapun waktu dari zaman dulu, siapapun ditawarin ya kok. Betul, betul, betul. Ada pertanyaan lagi di floor. Bagaimana meyakinkan diri kita kok agar bisa full time kok? Karena posisi sekarang satu anak
kerja, tabungan juga pas-pasan. Kalau Koko bisa kasih saran bagi orang yang ingin full time, apa yang harus dia lakukan kok? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Teman-teman pasti berbeda ya. Orang yang single dan orang yang sudah punya tanggungan, pasti kita harus lebih cermat dalam merencanakan full time. Nah, tetapi yang penting kita harus menentukan batas waktunya. Seringkali kalimat yang diucapkan oleh seorang agent mau full time, ngomongnya begini, contoh ya, contoh. Kita merasa bahwa kalau income 15 juta, kita berani full time. Misalkan begitu ya, saya ambil contoh 15 juta. Terus kita ngomongnya gini, eh nanti deh, pokoknya kalau income 15 juta, saya full time. Nah, kalau kita cermati kalimat ini, kayaknya nggak ada yang salah. Tapi sebetulnya kalimat ini, itu ada kesalahannya. Kesalahannya apa? Pertanyaan begini, kapan 15 jutanya? Tahun depan? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Karena nggak ada batas waktunya kan? Oke. Nah, yang benar harusnya begini dalam perencanaan full time. Pokoknya Januari saya full time. Dan untuk full time, saya harus dapat 15 juta. Jadi, ayo kita buat planning nih. Breakdown goal. Bagaimana bisa capai income 15 juta dengan sisa waktu yang ada. Di breakdown. Nah, itu kita akan lebih fokus kerjanya. Karena kita punya satu time frame yang jelas. Kapan mau full time-nya, dan untuk full time ini harus capai angka begini. Nah, itu tips dari saya seperti itu. Jadi nggak ada kata-kata nanti income sekian baru full time. Tapi kapan? Nggak capai-capai akhirnya. Nah, Harus seperti ada itu ya. time frame ya kok. Betul. Betul. Jadi kita harus kasih batas waktunya. Ya, seperti itu. Kok Kanho, ini mungkin gue tutup karena gue ada banyak pertanyaan. Jadi kan kita seorang Koko, seorang 17 tahun, pengalaman sudah banyak. Bagaimana kalau Koko anggap aja anak-anak ET7 yang di Together kan kita ET7 kok, kode agency kan. Nah, Ya, bagaimana Koko buat orang-orang yang ingin kejar AAD atau kejar promosi jadi AD dalam 2 bulan nih, apa yang harus mereka lakukan kok? oke. Yang pertama teman-teman harus ambil keputusan bahwa saya mau AAD. Itu dulu. Ya, saya mau AAD. Saya tahu bahwa sekarang ini pasti banyak yang muncul dalam pikiran kita. Bisa nggak ya? Cukup nggak ya waktunya ya? Aduh, API saya masih sekian juta API loh. Masih jauh loh. Betul nggak? Ya kan? Itu pasti muncul tuh. Tahun sekarang apa tahun depan? Ya kan? Nah, teman-teman, kita harus berani ambil keputusan saya mau AAD. Karena kalau kita nggak ambil keputusan, kita nggak akan serius. Ya, jadi keputusan ini yang paling penting. Nah, setelah kita ambil keputusan, ya, kita buat perencanaan. Nah, ini yang penting. Nggak bisa dong, cuman yakin-yakin aja, nekat-nekat aja, tapi kerjanya nggak ada perencanaan. Ya, kita harus buat perencanaan. Perencanaan apa? Yang paling penting adalah kita harus punya perencanaan satu, perencanaan waktu kerja kita. Teman-teman, waktu tinggal 2 bulan, ya kan? Gimana caranya waktu 2 bulan dibuat jadi 4 bulan? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Didoublein activity-nya. Ya kan? Nah, double your activity, it means double your time. Nah, begitu kan ya. Tinggal teman-teman mau nggak untuk kerja lebih ekstra. Ya kan? Extra miles. Gitu kan ya. Nah, jadi direncanain waktunya. Kalau dulu mungkin teman-teman kerjanya nggak pakai jadwal. Bangun tidur masih mikir, enaknya kemana ya hari ini ya. Ya kan, akhirnya nggak tanpa tujuan. Nah, nggak bisa kayak gitu lagi. Karena waktu tinggal 2 bulan kita harus lebih serius. Ya kan, kita harus buat jadwal. Setiap hari harus jadi hari-hari yang produktif. 2-3 hari sebelumnya udah buat janji. Ya kan. Nah, kalau hari ini kita bangun tidur, kita nggak tahu mau kemana, itu artinya kemarin lusa kita belum sempat buat janji. Ya, jangan diulangi lagi. Kita setiap hari udah buat janji untuk persiapan besok mau kemana, besok lusa mau kemana, supaya hari-hari kita hari yang produktif, ya kan? Nah, jadi harus punya perencanaan jadwal, ya, strategi rencana jadwal gimana. Yang kedua, simpelnya begini, kita harus memastikan API kita yang tersebar dalam bentuk proposal itu harus lebih besar daripada API yang mau kita capai. Ya, simpelnya begini teman-teman. Kalau teman-teman kurang 150 juta API untuk capai promosi misalkan,
Ya, nggak mungkin dong proposal yang keluar cuma nilainya 50 juta. Bagaimana 50 juta jadi 150 juta? Kan nggak mungkin. API yang tersebar, proposal yang udah kita titipin ke calon nasabah, ini harus nilainya lebih dari 150 juta. Betul nggak? Minimal 2 kali lipatnya, kalau bisa lebih lagi. Ya. Nah, jadi kita udah buat nih daftar namanya. Kita udah buat catatan. Oh, si A, ini udah aku kasih API, kasih proposal nih nilainya 20 juta. Si B, udah nilainya 15 juta. Si C, 30 juta. Kita total-total. Udah cukup nggak ini nilainya mencapai 150 juta? Udah 2 kali lipatnya nggak? Jadi kita harus buat perencanaan. Jadi nggak bisa jalan terus nggak pernah kita pantau, nggak bisa ya. Nah seperti itu. Nah terus apalagi harus kita lakukan? Harus meningkatkan frekuensi. Oke, Oke, lanjut kok. meningkatkan frekuensi konsultasi dengan leader. Nah leader ini harus kita banyak ngobrol ya. Saran saya before dan after meeting dengan calon nasabah kita konsultasi. Sebelum berangkat prospek, Ko Erison, ini gimana ini? Saya punya profil nasabahnya begini, kira-kira punya tips nggak? Ngomongnya nanti gimana? Wah, dikasih tipsnya begini. Oh oke, jalan. Begitu jalan, ketemu nasabah, ada 1001 macam kemungkinan yang terjadi di lapangan, betul kan? Nggak, kadang-kadang di luar prediksi. Pulang, kok udah tadi udah ketemu kok. Situasinya begini-gini nih. Wah, ini gua bingung nih, harus gimana hadapinya. Konsultasi. Nah, dari konsultasi itu kita jadi dipertajam dari hari demi hari. Percayalah kalau kita melakukan hal yang tadi saya sebutkan, pasti kita akan mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Ya. Jadi teman-teman, dengan cara kerja yang lebih profesional, lebih benar lagi, pertumbuhannya itu eksponensial, nggak linear. Ya. Dan teman-teman harus tahu, ini prinsip yang harus dipegang. Kita 10 bulan, misalkan ya, hari ini ada agent nih. 10 bulan API-nya 100 juta. Kita nggak bisa ngomong, wah tinggal 2 bulan, berarti saya mentok cuma bisa tambah 20 juta. Nggak seperti itu rumusannya di Prudential, teman-teman. Ya, kita nggak pernah tahu loh. Besok itu kita ini bakal ketemu orang bisa API berapa. Kemarin saya ngisi jadi speaker di salah satu adik saya. Adik saya udah buka agensi juga kan. Saya ngisi di sana. Closing 600 juta API. Jual perwarisan. Ya, 600. Nah, terus saya tanya sama dia. Sebulan yang lalu, lu tahu nggak bakal kalau hari ini lu bakal closing 600 juta? Ya enggak lah kok. Nah, artinya apa? Kita nggak pernah tahu kan, minggu depan ini bakal closing berapa ratus juta API. Tapi yang jelas, mujizat itu, miracle itu terjadi bagi orang-orang yang terus berusaha dengan cara yang benar tentunya. Ya, jadi kita bisa jadi 10 bulan 100 juta, 2 bulan tiba-tiba Star Club. Bisa teman-teman. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Jadi nggak ada yang mustahil. Tapi kalau teman-teman hari ini udah ngambil keputusan, ya udah deh, tahun depan aja deh. Ya saya usaha ya, tapi kalau nggak dapat ya itu berarti kan Tuhan nggak berkehendak. Kalau kayak gitu, ya komitmennya hanya sebatas itu. Ya nggak bisa teman-teman. Ya, jadi yang kita butuhkan saat ini adalah kita tekadkan bulat untuk kejar, baru bisa. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini kita penghujung akhir pertanyaan-pertanyaan kok. Biasa pertanyaan terakhir tuh agak sedikit nyeleneh kok. Ah, Koko Kanho 5 juta bikin full time. Income 100 juta kapan kok terakhir? Pertama kalinya nyampainya kapan? eh, saya income 100 juta itu 2011 awal ya. 2011 awal. Waktu pegang income 100 juta gemeter juga ya kok ya kita. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi 2011 100 juta dan kalau flashback itu ada Koko bilang ada keputusan yang terbaik ya kok. Ya, betul-betul. Ya, Boleh kok gue tanya lagi untuk beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. ya. Nah, kalau boleh tahu, Koko kan 17 tahun sudah di sini, kan sudah bisa ngelihat lah ya. Kalau tadi gue mau pertanyaan gue, sempat gue mau kepikiran, apa sih lu bisa ngelihat sih ada agent yang bisa gagal di industri asuransi. Tapi gue ganti lah sekarang, nggak usah ngomong negatif dulu. Bagaimana seseorang yang datang ke industri ini bisa berhasil kok? Apa yang harus dia punya kok? Yang dia harus punya adalah dia harus punya visi ya di bisnis ini. Cuma hanya visi Artinya, kok. ya, yang pertama visi dulu dong, ya kan? Artinya bahwa
kayak tadi saya mencontohkan diri saya aja lah ya. Kita nggak usah bicara teori. Saya awalnya join di bisnis ini kan komitmennya hanya sebesar saya pengen dapat uang bensin. Visi saya cuma sebesar itu. Nah, tapi ketika saya punya visi cuma kalau ukuran visi saya cuma sebesar itu, nggak mungkin dong hari ini saya 17 tahun di Prudential, ya kan? Nah, artinya visi itu harus diperbesar lagi. Oh, saya mau dapat income 5 juta ini, kayaknya mungkin ini 5 juta. Dapat tuh 5 juta. Nah, ketika 5 juta, kita udah mulai berani punya visi yang lebih berkembang lagi. Karena kita bergaulnya sama leader-leader yang sukses, ya kan? Makan bareng sama Eddie Tyson, makan bareng sama leader-leader lain, ya kan? Lirik gila cincinnya, apa yang dipakai. Kayaknya enak ya hidup kayak kayak mereka ini ya. Mau dong. Tanya-tanya, kalau mau ganti mobil begini, harganya berapa? Cicilannya berapa? Akhirnya kita punya apa visi kita berkembang, gitu kan ya. Nah, kalau kita punya visi impian yang terus berkembang, itu yang membuat kita bisa sukses, ya. Nah, artinya yang bisa orang bisa terus berkembang di Prudential karena visinya tidak stagnan, dia terus berkembang, 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 berkembang gitu ya. Nah, kalau saya visinya cuma 100 juta selesai, terus saya udah puas, ya saya juga mungkin nggak berkembang juga hari ini kan. Nah, kalau udah hit angka 50, hit 100. Kalau hit 100 mau hit berapa? Ya, mungkin suatu saat bukan lagi angka yang kita kejar, tapi saya mau cetak sekian leader, saya mau cetak sekian orang yang punya income 100 juta. Udah beda lagi kan ceritanya. Nah, jadi yang membuat orang bisa sukses pertama adalah visi, ya. Nah, yang kedua, orang itu bisa sukses karena visi itu bisa bertumbuh karena kita bergaul dengan siapa kan. Nah, pergaulan itu penting, ya. Ini yang lebih sesuatu yang lebih aplikatif. Saya bisa sukses, saya bersyukur karena saya direkrut dan saya bertumbuh di agensi yang orang-orangnya positif, ya. Saya kenal dengan Wibi, saya kenal dengan Edi, saya kenal dengan Ongko, ya. Nama-nama yang senior-senior saya lah, mereka guru-guru saya. Saya belajar banyak dari orang-orang ini. Nah, akhirnya secara nggak sadar itu mempengaruhi cara saya berpikir, saya bersikap, ya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ketika down bisa bangkit, down bisa bangkit, down bisa bangkit. Nah, itu juga membuat akhirnya orang itu bisa sukses dengan siapa dia bergaul di Prudential ini, ya. Saya rasa sih itu aja sih ya. Ya tentunya kalau ngomong di perintilin banyak sekali ya Erison ya. Tapi secara garis besar dia punya visi dan dia bergaul dengan orang yang tepat membuat dia bisa bertumbuh. Ya, last question kok karena Koko ngomong seorang visi kan Koko 17 tahun, 100 juta sudah lewat, Koko masih semangat, Koko masih achieve, Koko masih ya dahsyat lah ya namanya masih harum. Boleh tahu kok seorang Koko apa sih yang diingin capai di Prudential? Apa yang ingin dicapai ya? 17 Kalau tahun. saya sih, Kalau iya. 17 tahun kok kalau cewek lagi harum-harumnya kok. Sebenarnya kalau ngomong yang saya capai masih belum banyak lah ya. Kalau dibandingin Erison lebih banyak mungkin yang capai. Tapi begini teman-teman ya, kalau kita ngomong apa yang pengen capai masih banyak yang pengen saya capai. Eh paling tidak saya pengen punya direct AD ya. Saya pengen punya direct AD itu minimal minimal saya harus punya 24 direct AD Wow. ya. Nah, ya saya punya 24 direct AD untuk saya bisa betul-betul ya menikmati passive income ya. Ya, tidur tenang, hidup tenang ya. Nah, betul ya kan. Jadi teman-teman jangan buru-buru passive income ya. Baru jadi AD udah passive income. Jangan teman-teman, belum passive income AD itu ya. Nah, karena bisnis ini beauty-nya bisnis ini kan AD on AD gitu kan ya. Nah, dan yang menarik lagi di bisnis ini kita terus disapa gitu ya sama seseorang. Kok Erison? Ya, siapa? Ini kok, saya turunnya kok Erison. Saya juga ade kok. Oh, iya, iya. Kenalan. Wah, itu keren loh. Itu benar-benar bilang, ih gila. Gue bisa punya tim, terus kita nggak sempat kenalan. Bukan karena kita sombong ya, tapi karena tim kita berkembang. Pada satu titik kita bisa punya leader, punya ade di bawah kita yang mungkin kita nggak sempat, belum sempat berkenalan. Nah, itu artinya bisnis kita berkembang. Nah, itu satu kepuasan. Ya, seperti itu. Jadi pengen 24 AD seseorang Koko Kanho luar biasa. Thank you banget hari ini telah menginspirasi benar-benar menginspirasi ya kok luar biasa nama besar Koko sudah gua tahu hari ini baru sempat kenalan
kalau boleh gue datang ke Surabaya, izin waktu untuk ngopi ya kok. Boleh ya, teman-teman kalau ke Surabaya pas ada nasabah, prospek atau rekrut butuh sesuatu, boleh deh mampir ke agensi di Harvest ya. Boleh Boleh, thank you kontak-kontak. Koko Kanho. Foto dulu boleh kok kita Boleh, teman-teman boleh. boleh on cam. Semuanya teman-teman tolong on cam. Oke teman-teman on cam, teman-teman thank you banget yang telah Koko Kanho hari ini telah menginspirasi kita. Kita foto guys, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Nah, 1, 2, 3. Koko Kanho, thank you ya buat inspirasinya hari ini teman-teman yang ingin saya thank you buat Koko Kanho. Thank you kok. Thank God you, bless Kok. you. Sama, thank you. Sukses Pamit Koko. ya. Thank you, Kak Kano. Kano. Yeah, thank Yo. you. Kak Kano. Bye. God bless you. God bless God. Thank you, Kok Kanho. Thank you, Harrison. Thank Oke you, Son. teman-teman, hari ini kita telah belajar ya. Kalau teman-teman nanti semoga kita bisa buka Zoom lagi karena gue lihat juga enak lah ya kita belajar Zoom 1 jam lewat 20 menit. Teman-teman thank you semuanya. Kita akan nantikan Zoom yang lain. Semoga gue dapetin seorang speaker yang cukup pantas untuk masuk Zoom sini. Karena masuk Zoom sini nggak gampang. Gue akan cari yang benar-benar top baru akan masuk. Thank you semuanya guys. Thank you, Son. Semuanya bye you. semuanya. Bye. Thank you, Son. Yo bye. Thank you.